seluruh orang-orang muslim, mulai dari yang awal paling berakal sampai dewasa sampai tua, entah di belahan bumi mana saja dia tinggal, tidak boleh alfa dari mengambil 3 ibadah besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah dirahmati Allah ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz Samsurizal SPDI MPDI, yang terhormat umi-umi yang hadir pada sore hari ini, dan yang terhormat para hadirin yang hadir pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Uktina Afifah. Kepada Uktina, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Uktina Raida. Kepada Uktina disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma haflatana min hadhihi haflatan mubarakatan wa tafarraquna min ba'diha tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlil Qur'an wa ahlil jannah wa la taj'alna min ahli syarri wad dhairi wad dhalal wad tughyan wal ma'siyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu Halaqah Santri Thalib Putri Parangpanjang dengan tema Generasi Cerdas, Tangguh dan Beriman, yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsurizal SPDI MPDI. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah dengan segala untaian rahmat dan karunia-Nya buat kita semua. Syukur itu berasal dari kata-kata syakara. Yashkuru syukran. Artinya dua saja, tidak lebih dari dua kalimat artinya. Terima kasih. Apa yang dimaksud? Ya Allah,
saya terima nikmat yang Engkau turunkan entah dari langit, entah dari planet lain, dan yang Engkau keluarkan dari perut bumi ini, entah dari arah mana saja. Kedua, kasih. Begitu banyaknya rahmat Engkau yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Kalau seandainya Engkau suruh kepada saya untuk menghitung-hitung nikmat kamu, insya Allah aku tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jangan jauh-jauh, tarik nafas. Kalau seandainya kita hitung dari bangun subuh tadi sampai sudah selesai asyar ini, wahai diri saya, udah berapa kali saya narik nafas? Kemudian yang kedua, sudah berapa kali pula saya dari hidung saya ini mengeluarkan nafas? Coba kalau seandainya tidak mau ditarik lagi nafas ini, mau ditarik ternyata tidak mau dihembuskan kembali, insya Allah sudah innalillah. Timbul pertanyaan, berapa harga dari nafas? Ini anak-anak Ustaz pada permisah semuanya. Yang di depan Ustaz ini tampak cantik-cantik anak Ustaz. Ini kan karena bernafas. Coba kalau tidak bernafas, panggilannya almarhumah. Demikian banyaknya nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, hanya satu saja yang diminta oleh Allah. Apa itu? Sami'na. Tidak sebanyak. Wahai Allah, saya dengar dan saya siap mentaati, dan saya siap memberikan yang terbaik buatmu ya Allah. Saya akan beriman yang terbaik, saya akan beribadah yang terbaik, saya akan berakhlak yang terbaik, saya akan menuntut ilmu yang terbaik, saya akan belajar yang terbaik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini sesungguhnya salah satu dari generasi hebat ini. Sidang hadirin Tawalib TV yang sama-sama kita banggakan, para pendengar, biar itu abang-abang saya, entah yang seleting dengan saya di waktu belajar di Tawalib dulu, tahun masuk alias BP 88, tamat 893 dan 94.
Adik-adik keseluruhan, mulai dari Sabang sampai Merauke, di mana saja berada. Jasad boleh berjauhan, tapi hati tetap tidak punya jarak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan momen. Hari ini kita sudah berada pada tanggal berapa saudara? Salah. Tanggal 6 Zulhijjah. 47 Hijriah. 23 Mei 2024. Kita agak renovasi sedikit judul yang dikemukakan tadi. Apa renovasinya? Lewat korban kita bangun generasi tangguh sesuai dengan momen. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bulan ini bulan yang sangat istimewa. Betul masalah? Bulan yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan itu bulan Zulhijjah itu bulan yang sangat istimewa? Karena di bulan Zulhijjah itu ada 3 ibadah besar. Seluruh orang-orang muslim, mulai dari yang awal paling berakal sampai dewasa sampai tua, entah di belahan bumi mana saja dia tinggal, tidak boleh alfa dari mengambil 3 ibadah besar ini. Kalau tidak bisa 2, setidak-tidaknya 1. Ketiga-tiganya tidak boleh. Apa ibadah yang pertama? Haji. Apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah wajibkan kepada manusia untuk melakukan haji
al-hajju ashhurun ma'lumat. Ada terniat mau berangkat haji na? Ada. Amin. Amin. Moga-mogahan yang di depan Ustaz ini semua dimudahkan oleh Allah segala yang sulit. Amin. Dijauhkan oleh Allah segala yang didekatkan oleh Allah segala yang jauh. Amin. Direndahkan oleh Allah segala yang tinggi. Amin. Dimudahkan oleh Allah segala yang sulit. Amin. Kalau sudah demikian, insya Allah rezeki akan ada di tangan kita. Kenapa demikian? Jangankan nilai ibadah hajinya, kalau itu sudah jelas. Solat di Masjid Nabawi saja Allah berikan nilai 1000 pahala. Solat di musola Tawali berapa nilainya? Banyak. 1 pahala. Lalu kita sholat di Masjidil Haram, diberikan oleh Allah nilainya 1000 pahala. 1000 pahala. Masya Allah. Itu baru sholat, belum yang lain. Orang yang datang ke sana dengan panggilan Allah yang begitu tegas, yang dimulai dengan niat yang tulus, dengan finansial yang cukup, keistiqomahan, kesempatan yang terbuka, aman dalam perjalanan pergi dan pulang, tidak ada hambatan, berbadan sehat segala. Haji. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa dan pendengar di mana saja yang saat ini berada menayangkan, melihat tayangan kami ini. Yang kedua, ibadah apa lagi? Qurban. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Rabb kamu dan berkorbanlah. Korban berasal dari kata-kata qurban, yaqrubu, qurbanullah, artinya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seandainya kita lihat sejarah belakangan, literatur dari korban, tidak lain ini ibadah seorang Nabi Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim alaihi wassalam.
di mana dalam sejarah Nabi Ibrahim ini yang sudah berkeluarga alias sudah nikah sudah cukup lama. Tapi Nanda, sudah sekian lama itu belum juga mendapat keturunan alias anak. Sehingga siang malam pagi dan petang Nabi Ibrahim selalu bermunajat kepada Allah. Apa munajat Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Berlama-lama, bertahun-tahun Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada aku anak, tapi anak itu ya Allah yang soleh. Soleh itu bahasa Allah. Berasal dari kata-kata salu, yaslu. Kalau seandainya lekat kepada kita, muslih. Kalau seandainya menjadi jamak, muslihun. Artinya dua saja namanya. Silakan lihat kamus nanti. Silakan lihat kamus nanti. Tidak lebih dari dua arti dari soleh. Apa itu? Satu, arti dari anak hebat, anak yang sangat bermata itu, anak yang baik. Berarti kalau seandainya ada yang nanya, apa itu soleh? Baik. Pengertian arti yang kedua, pantas. Pantas. Anak-anak yang pantas. Timbul pertanyaan, bagaimana anak-anak yang baik lagi pantas ini, Ustaz? Kalau seandainya kita lihat anak-anak yang pantas dan patut, anak yang baik dan pantas. Luqman 11, Luqman 12, Luqman 13, Luqman surat ayat 14. Walaqad atayna Luqmana hikmata an yashkur lillah. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang pantas, anak-anak itu yang lurus, yang qayyim tauhidnya. Apa? Anak yang qayyim tauhidnya, anak yang lurus keyakinannya. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid. Tengah malam orang sedang tertidur, jam 1, jam 2, lalu bangun tengah malam, tidak ada orang satupun ke WC, tidak ada orang satupun ke tempat berwudu. Saya wajib bangun malam ini. Timbul rasa takut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
saya tidak takut dengan setan yang ada di sini. Anak emas, anak hebat, tangguh keyakinan. Hadirin pemirsa di mana saja berada, khusus bil khusus ustaz dan ustazah yang mengemudikan, yang mengomandoi, yang memimpin perguruan Tawalid Putri dan Tawalid Putra tercinta dan yang sangat kita muliakan, ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah, anak-anak kami seluruhan yang sangat kami sayangi. Berikut korban. Korban itu tadi artinya mendekatkan diri kepada Allah. Lalu itu syariat dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang terkenal dengan Abul Anbiya. Dia punya anak, di mana anak ini sudah sangat lama ditunggukan. Ternyata Allah kabulkan doanya, Rabbi habli minas solihin. Maka lahirlah seorang putra hebat. Siapa dia? Ismail. Ibundanya Siti Hajar. Siti Hajar. Kita potong saja. Bagaimana keyakinan orang ini, Ustaz? Nabi Ibrahim punya keyakinan yang tidak sumbing. Siti Hajar punya keyakinan yang tidak rusak. Ismail anaknya yang sudah diidam-idamkan sekian lama punya akidah super yang sangat dahsyat. Begitu susah mendapatkannya, sampai ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bertahun-tahun lamanya. Kemudian disuruh kembali ke Mekah oleh Allah. Begitu sampai di Mekah kembali, dalam hitungan waktu, hitungan hari, apa yang diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, ya, sembelih anakmu ini. Di mana waktu itu Nabi Ibrahim sudah berusia senja juga. Kemudian Ismail dalam keadaan remaja awal, sedang ganteng-gantengnya, sedang hebat-hebat, sedang gagah-gagah. Diperintahkan oleh Allah, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu ini. Lewat apa dibilang oleh Allah? Melalui apa dibilang oleh Allah? Melalui mimpi. Malam sekarang mimpi juga Nabi Ibrahim.
Ibrahim mengatakan pada istrinya, berat hati Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ternyata entah itu Nabi Ibrahim, entah itu Siti Hajar, entah itu Ismail sendiri. Apa kata Ismail dalam jawaban yang sangat di luar dugaan? Ayah, Yona, kalau seandainya itu disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, ayah cepat laksanakan. Ngapain mau disuruh? Ngapain mau disuruh? Ngapain mau disuruh? Nyambelin. Ayah, kalau seandainya itu disuruh oleh Allah, ya cepat laksanakan ayah. Ia begitu bersiap-siap nak menyembelih. Apa kata Ismail? Ayah, sebelum saya disembelih, ayah tutup mata saya. Ayah, begitu saya disembelih, ya tolong dibuka baju saya, lipat baik-baik, nanti berikan sama ibu. Kalau seandainya nanti ayah saya memang dipanggil oleh Allah, lalu saya wafat, lalu ibu di pembelakangan saya ingat dengan saya, kenapa nanti baju saya ya? Tolong berikan baju saya buat ibu nanti. Begitu dilaksanakan, ternyata segala ujian ketaatan, segala ujian ibadah, segala ujian akhlak, segala ujian muamalah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim, yang dilalui oleh Ismail, yang dilalui oleh Siti Hajar, ternyata ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ternyata Allah selamatkan Nabi Ibrahim, Allah selamatkan Ismail. Ternyata dalam waktu sekejap Allah ganti dengan kipas. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari dua bisikan, apa dia? Melalui pengorbanan, korban tadi kan? Melalui korban. Tadi korban kita sudah bilang, qaruba yaqrubu qurbanullah. Anak-anak yang hebat, generasi-generasi yang hebat. Yang kita harapkan tentunya ananda yang ada di hadapan kami menjadi generasi hebat, generasi cemerlang. Ada yang datang dari Pekanbaru, ada yang Pekanbaru? Ada. Tunjuk tangan yang Pekanbaru. 1, 2. Ada yang dari Jambi? Ada. Mana dia? Tuh. Ada yang dari Bengkulu? Ada. Ada yang dari Bengkulu? Mana dia? Enggak ada ya? Oh, itu ibu di belakang. Dari Bengkulu. Ada yang dari Palembang? Ada. Mana dia? Ada yang dari Jakarta? Ini Jakarta sudah jadi. Yang dari Medan? Mana yang Medan? Halo Medan. Sahabat-sahabatku yang dari Medan, tujuannya. Oke. Saya pengen menjadi anak-anak yang hebat. Apanya
Yang wajib kita miliki dulu untuk menjadi orang-orang hebat, luruskan keyakinan. Luruskan keyakinan. Bagaimana yang lurus keyakinan itu? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan rusak. Kedua, pertajam ibadah. Wa'budullah hatta ya'tiyal yakin. Sembahlah Allah dengan sebaik-baiknya sehingga keyakinan kita akan semakin kokoh. Budayakan sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Budayakan sholat tahajud. Kapan perlu ditawalin putri ini? Jam 1 Bu, jam 2, jam 3 sudah penuh. Saya ingat nostalgia Ustaz nih. Dulu di Tawalid Putra itu Nanda tahun 88, 90, 91 itu. Kalau sudah jam-jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, masjid udah penuh. Masjid udah penuh. Ada itu yang mojok sudut sana, yang mojok sudut situ, yang mojok sudut situ, yang mojok belajar sudut sini, ulang pelajaran, hafal Al-Quran, hafal hadis. Ada itu yang satu tukang ajar, yang satu lagi tukang diajar, yang satu lagi tukang tanya, yang satu lagi tukang simak. Yang senior membimbing yang junior. Enak. Perbaiki ibadah. Perbaiki ibadah. Siapa di antara nafsa ini yang rutin tahajudnya tiap malam? Satu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ikuti oleh yang lain, ikuti oleh yang lain. Kemudian lagi yang ketiga, apa untuk menjadikan orang hebat generasi bangkit ini Ustaz? Muliakan akhlak. Ketahuiakan lebih penting berakhlak, beradab daripada berilmu. Halo? Lebih penting beradab daripada berilmu. Tapi yang lebih penting lagi itu beradab lagi berilmu. Ini yang diminta. Kenapa demikian? Wa utul ilma a'zamu darajatan 'inda Allah. Orang-orang yang berilmu itu, tetapi dia beradab, tetapi dia berakhlak, dia beribadah, dia bertauhid, dia berakidah, dia beriman, di atas ilmu yang dia punya, Allah akan tinggikan beberapa derajat di sini. Ini yang kita mau cari. Dulu di tahun-tahun Ustaz belajar di tahun sebandel-bandel teman-teman saya kalau sudah berhadapan dengan guru, aduh ya Allah,
Sekalipun sebesar ini kepala guru, tapi kalau bertemu dengan guru bagaikan sahabat sejawat dekat. Kalau bertemu di jalan berpelukan dengan guru. Bahkan kalau seandainya di jam istirahat ada di kantor itu guru sedang santai guru tampaknya, kemudian kami hampiri guru itu. Ustaz, Buya, ini tak dapat oleh saya tadi Buya. Ini di bab 3 halaman 10 ini Buya. Ini tajar entah majrur, entah khobar, entah mubtada, entah khobar ini Buya. Enggak malu-malu tanya. Ini akan kita bangkitkan di awal kembali insyaallah dengan segala stakeholder, mulai dari tukang kebersihan sampai pada pimpinan, sampai yayasan, sampai badan pendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, moga-moga menjadi anak-anak yang hebat di hadapan Ustaz ini. Amin. Moga-moga yang ada di hadapan kami ini menjadi anak-anak yang tafaqquh. Amin. Anak-anak yang punya skill. Amin. Tadi punya adab. Amin. Yang ketiga, yang keempat punya skill. Punya skill. Generasi yang hebat, generasi yang jiddan, punya skill. Siapa menyuruh ini Ustaz? Siapa ini menyuruh? Allah menyuruh kita agar kita punya kepandaian, kita punya skill. Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman itu punya kepandaian bekerja, solihat, soluha, yasluhu, muslih. Muslihun artinya punya kepandaian yang baik. Bahasa kerennya punya skill. Kalau seandainya ditawari putri ini, mungkin itu ada ekskul. Ada ekskul? Ada. Jangan malu-malu. Saya ambil ekskul 1 Ustaz. Ya, saya ambil ekskul 2 Ustaz. Jadi saya ambil ekskul 3. Mantap. Saya ambil ekskul 5. Mantap. Kenapa demikian? Dunia fana yang sedang kita hadapi ini, kalau seandainya kita punya yang tadi, punya iman kokoh, punya akhlak mulia, punya ilmu, punya adab, punya skill, kemana saja kamu hidup, di belahan dunia mana saja Anda tinggal, tidak perlu cemas. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa di mana saja berada pada kesempatan ini. Penutup, mari ananda kami semua mencari ilmu di atas adab, mencari ilmu di atas akhlak, mencari ilmu di atas ibadah, mencari ilmu di atas iman. Kemudian raihlah yang namanya skill alias kepandaian, keterampilan. Jangan sia-siakan itu. Barangkali itu saja dalam tausiah singkat pada sore hari ini. Wali murid kami berada di mana saja pada kesempatan ini, mari kita dorong anak-anak kita untuk meraih apa yang kita sampaikan tadi. Pemirsa di mana saja berada pada kesempatan ini,
penutup. Mari ananda kami semua mencari ilmu di atas adab, mencari ilmu di atas akhlak, mencari ilmu di atas ibadah, mencari ilmu di atas iman. Kemudian raihlah yang namanya skill alias kepandaian, keterampilan. Jangan sia-siakan itu. Barangkali itu saja dalam tausiah singkat pada sore hari ini. Wali murid kami berada di mana saja pada kesempatan ini. Mari kita dorong anak-anak kita untuk meraih apa yang kita sampaikan tadi. Support oleh wali murid orang tua kami di mana saja. Wahai ustadz dan ustazah, niatkan guru-guru kita agar selalu dia sehat, agar selalu dia walafiat, agar selalu dia kokoh mendidik, membimbing, memberikan ilmu sama kita. Berikan doa kepada pimpinan-pimpinan kita yang berada di kitaran Tawalib. Mulai dari badan pendiri, yayasan, itu mudir besar, sampai ke bawah segala jajarannya. Sampai kepada ananda kami semua. Moga-mogahan diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan oleh Allah wal-afiyah, diberikan oleh Allah sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada di antara anak kami yang mau bertanya. Dipersilakan. Tidak usah malu-malu. Silakan Anda. Langsung saja, Bu. Silakan Anda. Fadhal. Ma ismuki? Ma ismuki? Aina qaryatuka? Aina qaryatuki? Si Junjung. Oh, qaryati si Junjung. Jiddan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, kan tadi Ustadz ada bilang salah satu cara itu adalah dengan qayyim tauhidnya. Gimana cara menumbuhkan biar kita tahu kalau kita tuh udah qayyim tauhid, kita kiat-kiat mengeluarkan qayyim tauhid dari diri kita tuh gimana? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita tinggalkan, kalau tauhid sudah lulus, insya Allah berakhlak mulia, beradab itu akan muncul dengan sekencang-kencangnya. Kalau seandainya itu yang sudah baik, insya Allah mencari skill alias kepandaian itu akan gesit. Yang ditanyakan oleh Ananda Ustadz tadi, bagaimana cara menancapkan tauhid yang baik? Satu kunci aja Ananda. Satu kunci aja. Akidah berasal dari kata-kata uqadah. Yaqidu uqadatan. Artinya tempat bergantung. Bahasa Minangnya tampe bagayui. Apa bahasa Minangnya? Tampe bagayui. Tauhid berasal dari kata-kata aha, artinya satu. Iman artinya percaya. Saya berikan resep sore ini. Iman artinya percaya,
Akidah tempat bergantung, tauhid satu. Gabung ketiga-tiganya. Awali dari kalimat saya. Saya percaya tempat bergantung. Tempat mengapa tadi? Tempat mengapa tadi nak? Tempat bagayui. Tempat bergantung. Hanya kepada Engkau satu saja ya Allah. Kita buktikan itu. Begitu rasa takut datang, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ketika kita mau berangkat ke sekolah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu rasa takut datang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Luruskan itu. Jiddan. Sip. Oke. Ada lagi? Silakan. Sebelah sini ada? Satu yang tanya tapi emas. Satu yang tanya tapi emas. Ada lagi? Kalau seandainya tidak ada lagi, karena waktu sudah begitu sore juga sebentar lagi maghrib sudah mau datang. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini, dengan harapan moga-mogahan timbul generasi hebat, generasi cemerlang untuk menatap Indonesia ke depan, untuk menatap Islam ke depan, untuk berjuang menegakkan kebenaran, untuk berjuang menegakkan keadilan. Moga-mogahan anak-anak kami ini nanti kelak, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, moga-mogahan akan menjadi pelopor semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.